Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 15 Februari 2024, tepat satu hari setelah pemilu dan pengumuman quick count dari Pilpres 2024. Seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot di masa pasca pemilu ini, juga meresponi saham-saham yang sudah digoreng menjelang pemilu yang sudah dibahas pada podcast sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama tentunya yang paling penting adalah membahas kondisi IHSG. Bagaimana IHSG dan tentunya pergerakan bandar asing yang mengendalikan sepenuhnya pergerakan IHSG pasca Pilpres ini. Seperti sudah dibahas sebelumnya dan juga kami bahas di Instagram kami kemarin, bahwa euforia satu putaran investor asing terbukti benar. Kami sudah bahas berulang kali bahwa investor asing itu optimis pemilu akan berakhir satu putaran, bukan mengatakan investor asing yang memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Bukan itu yang saya katakan. Saya cuma mengatakan investor asing memang sudah tahu atau at least sudah sangat optimis orang Indonesia akan memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Dari mana bukti optimisme mereka itu? Dari aksi akumulasi yang besar-besaran menjelang pemilu. Jadi kita tahu investor lokal, investor dalam negeri, investor retail dan pahlawan bursa semua diedukasi. Kalau dalam kondisi ketidakpastian politik, mendingan cari aman aja. Cari aman itu gimana? Artinya pegang cash aja. Pegang cash, nanti kalau sudah ada kejelasan baru invest lagi. Artinya apa? Artinya investor lokal yang sudah punya saham, kalau diedukasi diarahkan untuk pegang cash, berarti mereka jual sahamnya. Jadi di tengah ketakutan, ketidakpastian tersebut, kalau lokal mau jualan, asing nggak mau beli, IHSG akan jatuh menjelang pemilu. Karena ada orang mau jualan, nggak ada yang mau beli. Tapi investor asing udah tahu nih lucu-lucunya investor dalam negeri, pahlawan bursa, di tengah kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakmengertian investor lokal jualan, investor asing ngumpulin. Makanya seperti bisa dilihat di grafik foreign flow IHSG ini, investor asing terus bergerak sangat cepat, terus mengumpulkan saham sangat cepat di masa menjelang Pilpres ini sampai tanggal 13 Februari. Bahkan di sini sempat dibanting ketika keluarnya berita film Dirty Food, sempat dibanting kampanye Dirty Food. Tapi meskipun dibanting, investor asing tetap akumulasi 1,1 triliun sehari menjelang pemilu. Ini gambaran tentang betapa optimisnya investor asing pemilu akan berakhir satu putaran. Kenapa mereka harus belanja? Kenapa mereka optimis? Karena kalau benar pemilu satu putaran, nanti lokal udah tahu kepastian. Itu kan intinya. Karena sekarang sudah berakhir satu putaran, lokal udah ada kepastian nih. Kalau sudah pasti berarti diajarkan lagi waktunya investor lokal menjual sahamnya, waktunya menggunakan uangnya yang udah dipegang cash karena ketidakpastian untuk dibelikan saham, diinvestasikan lagi. Karena edukasinya investor retail sebaiknya jangan pegang cash, kalah sama inflasi, harus diinvestasikan, beliin saham. Siapa kalau beli saham, siapa yang diuntungkan? Jelas investor asing. Kenapa? Karena mereka yang sudah borong saham di harga murah bisa jual di harga mahal. Jadi itu hal yang menarik, tapi lebih menariknya lagi, ini juga yang saya harapkan setelah melihat pergerakan 1 jam pertama, lebih menariknya lagi setelah kita udah boleh buka mata sore ini, hari ini investor asing yang sebenarnya kalau beli mereka berkenan, mereka bisa mendistribusikan sahamnya ke orang-orang Indonesia. Mereka bisa mendistribusikan sahamnya, toh udah profit taking. Dihitung-hitung udah sekitar 700 M-an kalau barang yang mereka beli dijual semua, udah sekitar 700 M mereka untung. Kalau jualan di kisaran IHSG 7.200-an aja, mereka udah sekitar 700 M-an mereka untung. Tapi kenyataannya mereka tetap memilih untuk melanjutkan akumulasinya. Mungkin karena ada ketidakpastian. Namanya juga investor lokal kan. Tadi baru berita keluar katanya di Jepang resesi, ada ketidakpastian ekonomi. Ada berita harga beras katanya naik. Ada kepastian belum tentu KPU itu hasilnya sama dengan quick count dan kecap lainnya.
Tapi ya saya pribadi sebagai pengikut asing, selama asing akumulasi, saya akumulasi. Saya yakin cepat atau lambat, sebulan maksimum 2 bulan ke depan, akan ada waktunya di atas sana investor asing akan kembali mendistribusikan sahamnya ke investor lokal, dan akan ada waktunya investor lokal dengan semangat membara berkorban untuk membeli di harga atas saham-saham yang mereka jual ke asing di harga bawah. Tapi itu nanti aja, nggak usah seuzon dulu langsung nebak bakal profit taking sekarang. Kapanpun, yang penting asing akumulasi, saya akan terus ikuti. Dan kalau kita lihat pergerakan hari ini sebenarnya sangat baik untuk men-trigger kekhawatiran investor lokal, terutama yang memang diedukasi baca-baca candlestick. Jadi saya bahas langsung aja dari sisi foreign flow. Saya buka sistem foreign flow-nya biar cepat. Kita lihat ada 5 pilar IHSG. 5 pilar IHSG itu apa aja? Pertama BBCA, semuanya di bandari asing. Kita lihat BBCA hari ini dibuka gap up tapi ditutup turun. Biasanya investor lokal kalau gini bilang, wah ini udah kemahalan, bakal tutup gap, bakal turun, harus kita jual sebelum turun. Biasa itu yang dipikirkan investor lokal, itu yang diedukasi investor lokal untuk menjaga ekosistem bursa kan. Jadi harapan saya sih besok turun, tapi tentunya harapan yang lebih besar adalah investor asing melanjutkan akumulasi. Hari ini lumayan investor asing bisa ngumpulin 466 miliar lagi. Jadi sengaja dibuka gap up seakan-akan euforia, lalu diturunkan, ditekan turun sambil pelan-pelan ngumpulin. Itu yang terjadi BCA. Kalau kita lihat di BBRI pilar kedua juga sama. Gap up lebih besar, ditutup turun juga. Yang wah bakal turun, tapi di balik itu yang penting adalah asing akumulasi 348 miliar pada perdagangan hari ini di BBRI. Kita buka BMRI. BMRI juga sama, akumulasinya bahkan lebih besar lagi, 540 miliar saham investor lokal yang diserahkan ke investor asing sehari setelah pemilu ini. Juga TLKM juga menarik, harganya naik turun kayak gini tapi disertai dengan akumulasi asing yang sangat tinggi. Beberapa hari terakhir ini bahkan kalau ini ada inflow terbesar 6 bulan terakhir. Jadi ini juga sangat menarik bagi yang nggak mau saham yang sudah naik. Dan terakhir adalah ASII. ASII terlepas dari apa alasannya, kawinan kembar 3, Daihatsu dan lain-lain, masih terus dijual investor asing. Itu faktanya. Nah hari ini pun meskipun menang pilpres, karena setahu saya siapapun yang terpilih kan 6 calon itu akan tetap pakai mobil kayak gitu, jadi ya sudah, jadi nggak ada efek sama sekali buat Astra, harganya turun. Harganya tetap turun dan investor asing jualan. Jadi 4 pilar utama diakumulasi, diturunkan pasca openingnya dan dibuat kekhawatiran. Jadi doa dan harapan kita tentunya investor lokal akan semakin takut di luar sana ya. Kalau Anda takut atau enggak terserah Anda, tapi di luar sana yang mayoritas, yang jutaan jumlahnya akan tetap takut, akan tetap menjual sahamnya ke investor asing. Dan kalau itu terjadi ya siapa tahu IHSG bisa ke 8.000 baru dijual lagi ke investor lokal di 8.000 kan. Sudah pecah level psikologis, biasa investor lokal mau borong lagi, dan di situ investor asing bisa profit taking dengan puas, jadi bisa untung bertriliun-triliun, amin, supaya saya juga bisa ikut cuan. Oke, itu 5 saham pertama. Saya nggak akan bahas banyak saham hari ini karena saya nggak mau spill saham-saham yang sedang hot, yang menarik. Saya akan follow up aja saham-saham yang sudah dibahas. Oh ini Inco, ininya kembali salah. Saham Inco hari ini bergerak turun, sama dibuka gap up, langsung loncat di awal perdagangan, euforia pilpres tapi ditutup turun. Kalau kita lihat hari ini dari tanggal 15 Februari, kalau kita lihat secara bandarmologi ada OD jualan, BK AKZ jualan, yang beli AK beli sedikit, TP dan lain-lain. Kesimpulannya hari ini bandar melakukan profit taking, dan 1 hari sebelum pemilu kemarin sehari setelah podcast juga terlihat bandar profit taking. Kalau kita lihat dari foreign flow mungkin lebih mudah bagi yang ini. Kita lihat di hari pertama seperti dibahas podcast sebelumnya, investor asing masuk dengan inflow terbesar 6 bulan terakhir. Kita lihat saham ini terus didistribusi, tiba-tiba digoreng. Waktu itu
saya pun sudah menganggap ini menarik memang karena ada gorengan nikel, ada gorengan berita-berita kalau satu putaran investor lokal akan berbondong-bondong membeli saham ini dan bandarnya bisa lanjut jualan di harga atas kan. Sebelumnya bandarnya jualan di harga bawah, dia bisa jualan di atas. Jadi sehari 2 hari dinaikin dan 2 hari terakhir terus mulai profit taking. Jadi tanggal 13 sampai 14 Februari ini, ini bukan Januari, 13-14 Februari ini bandar profit taking dan barang bandar sebenarnya belum habis ya. Kalau Anda lihat beli di sini 2 hari pertama, 2 hari ini pembelian bandar belum habis. Jadi so far bayangan saya Inco mungkin bisa pelan-pelan jualan, masih mungkin juga sih sebenarnya ada buyer asing lagi untuk dijual di harga lebih tinggi, masih mungkin, terutama kalau euforia investor lokalnya segera padam 1-2 hari, investor lokal sudah mulai mau jualan lagi, mungkin bisa di buyback, digoreng lagi karena jangan lupa kembali lagi ini bukan bahas soal nikel ya, karena penggunaan nikel, program Pak Jokowi dan seterusnya sudah berlangsung terus. Kenyataannya harga saham nikel turun terus, harga saham Inco turun terus karena bandarnya jualan terus. Ini bukan soal itu, cuman soal hotnya euforia menjelang karena berakhirnya pemilu 1 putaran, maka sentimen orang akan ke arah situ. Kalau sentimen orang ke arah situ, bandar akan mudah mempermainkan investor retail dengan sentimen tersebut. Saham selanjutnya adalah PMPP, harga sahamnya turun 6,6%, ini bandar lokal. Ini pergerakan harganya sempat digoreng sangat tinggi, walaupun ditutup turun minus 6%. Ini juga dibahas pada podcast sebelumnya. Kita lihat pada saat itu saya bahas harga sahamnya naik disertai volume besar, dan 2 hari terakhir harga sahamnya turun disertai volume lebih besar. Kalau kita lihat 2 hari terakhir sebelum dan setelah pemilu, bandar hari ini 2 hari terakhir itu pesta dan profit taking, jualan besar-besaran, mungkin merayakan juga kemenangan 1 putaran, dan para pahlawan bursa panik buying. Ini kita lihat ini 2 pahlawan bursa dengan pangkat paling tinggi XL dan XC memborong saham PMPP ini di tengah kejatuhannya. Kalau Inco saya rasa masih bisa lanjut naik atau masih bisa goyang-goyang sambil bandarnya profit taking. Kalau PMPP ini sebenarnya kalau bandarnya udah malas, misalnya mau ngurus lain, mau ngurus partai atau ngurus apa, ini sebenarnya sudah bisa jatuh lebih dalam lagi karena mereka sudah cuan besar. Seperti itu, karena memang dalam kenaikan ini juga dibahas di podcast sebelumnya sebenarnya hanya di markup. Selanjutnya saham yang menarik perhatian saya tadi siang ketika mata saya masih ditutup adalah 2 saham konstruksi BUMN. Kita tahu saham ini juga bakal banyak kecapnya seiring dengan akan berlanjutnya pembangunan di kepemimpinan Prabowo Gibran. Tentunya itu ininya, dan cuman kita tahu semakin banyak membangun semakin menyedihkan harga saham ini, karena memang saham ini sudah didistribusi secara masif ke investor retail. Di podcast yang lain saya sudah bahas kepemilikan investor retail pahlawan bursa di saham ini udah lebih dari 40%. Kalau ini bukan BUMN harusnya udah delisting saham-saham ini kayak gitu. Cuman kita nggak usah bahas ini sebagai 2 perusahaan yang sama, karena ya pada akhirnya ini bandarnya sama, apa gunanya perusahaannya beda. Kita bukan akuntan di sini. Adi hari ini naik 20%, PTPP naik 24%. Saya sangat penasaran apa sebenarnya yang terjadi, cuma karena mata masih ditutup, belum berani beli, masih nunggu sore ini. Sore ini saya lihat, apakah kenaikan ini disertai akumulasi masif seperti Inco, yang bisa buat harga sahamnya dinaikkan atau goyang-goyang, at least membuka peluang trading di kemudian hari, atau hanya di markup seperti PMPP, karena euforia 1 putaran. Karena kita lihat harga sahamnya sama, udah dibanting, tiba-tiba digoreng 1 hari, digoreng 1 hari. Setelah saya lihat dari baik Adi dan PTPP kesimpulannya sama, bandarnya hari ini hanya melakukan markup, tidak ada akumulasi besar, dan para pahlawan bursa panik buying di harga atas. Mungkin karena euforia panik buying di harga atas. Berarti kalau gini sebenarnya pahlawan bursa sudah masuk karung, tinggal karungnya langsung dikarungin aja, atau masih mengundang pahlawan yang lain untuk masuk ke lebih banyak. Cuman so far hari Jumat depan, besok dan lusa, tentunya hari Senin saya nggak akan semangat dulu cari saham ini, karena sebenarnya ada banyak banget saham yang menarik
yang diakumulasi pasca Pilpres. Ini ada banyak. Tadi saya udah bahas semua saham perbankan, pilar IHSG, dan ada puluhan saham lainnya. Coba saya tentunya nggak mau spill buat teman-teman yang sudah rajin analisa, yang baca pergerakan bandar, pergerakan asingnya. Selamat menikmati, kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Artinya sebagai investor ada kepastian, ada kejelasan, ada pemilu satu putaran, dan ada bandar yang terus melakukan akumulasi, dan semoga semua saham di bursa kita digoreng segila mungkin dan memberikan kita keuntungan sebanyak mungkin. Itu aja untuk saham menarik. Saya tetap bahas aja saham sapi gila yang sebelumnya sudah kami mention. Sahamnya so far masih diakumulasi mantap 2 hari setelah ini. Thank you buat teman-teman yang mengingatkan jangan kasih tahu sahamnya dan lain-lain. So far sahamnya masih diakumulasi bandar secara mantap dan harga pun naik lambat pelan-pelan, nggak menarik perhatian pahlawan bursa yang mungkin mau jualan atau mau cut loss di saham ini. Oke, itu aja. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada mau punya pertanyaan silakan kirimkan pertanyaan. See you di the next podcast. Selamat juga buat rakyat Indonesia yang sudah memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden dalam periode yang akan datang. Kita doakan semoga Indonesia semakin maju, terus damai, pertumbuhan ekonomi semakin baik, dan saham-saham semakin banyak, semakin digoreng lagi di bursa kita, baik oleh bandar asing ataupun bandar lokal. Amin. Oke, see you next time.